Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi dengan Kak Rizal di sini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ceria semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama lagi di materi tematik kelas 4 ya. Kita masuk ke tema 7, sub tema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ini adalah pembelajaran 3. Ayo berlatih menemukan informasi baru. Bacalah dalam hati teks rumah adat di Manggarai. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan tersebut? Kemudian kita akan mencari kata-kata sulit. Baca kembali teks bacaan berjudul Rumah Adat di Manggarai, yaitu di buku paket tema 7 halaman 63 sampai 64. 1. Carilah paling sedikit 10 kata tersebut yang tidak kamu ketahui artinya. 2. Cari arti kata-kata tersebut di kamus, tuliskan pada kolom yang tersedia. Oke, sekarang kita buka saja buku paketnya. Adik-adik bisa buka buku paket masing-masing ya. Kalau di sini Kak Rizal pakai BSE. Ada di sini. Tadi di halaman 64 sampai 63 sampai 64 ya. Nah, ini teksnya ada di sini di buku paket. Kita buka sama-sama aja ya. Kita buka sama-sama. Oke, sudah ketemu? Ini ya, rumah adat suku Manggarai. Halaman 63. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, ini kampung adat Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini gambarnya ya. Di buku sudah ada. Kita teruskan. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah adat Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut kunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lamperai. Lemparai disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut hekangkode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Oke, kita lanjutkan lagi. Kembali ke sini.
Nah, untuk kata-kata untuk ini yang mencari kata-kata sulit itu kalian boleh nyari sendiri di teks tadi apa yang belum tahu artinya, kemudian ditulis saja. Nah, artinya dicari di kamus. Kemudian setelah kata-kata tersebut ketemu artinya, kemudian dibuat kalimat. Satu kata dibuat satu kalimat dengan cara mengarang kalimat sendiri ya. Itu boleh di kolom, boleh tidak. Yuk, sekarang kita teruskan mengamati keunikan rumah adat. 1. Rumah limas. Rumah limas dari Sumatera Selatan. 2. Rumah betang. Rumah betang dari Kalimantan Tengah. Oke. Kemudian mendiskusikan rumah adat di daerah. Ini bisa kalian diskusikan bersama orang tua, kakak adik atau saudara atau teman yang ada di lingkungan rumahmu. Ya, apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, kalau di daerah kita itu kan kita tinggal di, kebetulan saya itu tinggal di Jawa Tengah misalnya. Nama rumah adatnya adalah Joglo. Bagaimana bentuk rumah adat itu? Nah, nanti dijelaskan bentuknya. Apa bahan pembuatnya? Misalnya pembuatnya kayu. Apa keunikannya? Keunikannya itu bisa diterangkan dari entah dari bentuk, entah dari ruangan-ruangannya itu terdiri dari ruangan apa saja. Terus terbuat dari apa rumah adat tersebut. Nah, itu bisa dijelaskan. Seperti tadi teks yang telah kita baca itu adalah keunikan suatu rumah adat. Nah, sekarang kita teruskan materinya. Keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung. Rumah adat Bengkulu dinamakan rumah rakyat. Kemudian rumah adat Bali dinamakan Gapura Candi Bentar. Rumah adat Kalimantan Selatan dinamakan rumah adat Bubungan Tinggi. Rumah adat DKI yaitu rumah kebaya, rumah adat Kasepuan Cirebon dari Cirebon, Jawa Barat. Rumah adat Jawa Tengah dinamakan rumah Joglo. Rumah adat provinsi manakah ini? Nah, ini yang terakhir ini. Silakan dicari informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Ragam pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda. Beberapa pakaian adat memiliki nama, misalnya pakaian adat dari Makassar, Sulawesi Selatan bernama baju bodo. Ini gambarnya. Oke, di provinsi mana kalian tinggal? Nah, itu dijawab sendiri ya, secara lisan saja. Kalau saya di provinsi Jawa Tengah. Apa nama pakaian adat di daerahmu? Kemudian tuliskan keunikan pakaian adat di daerahmu. Seperti itu. Untuk nyari keragaman pakaian adat itu ada di sini. Kalau rumah-rumah adat itu ada di halaman 60, buku paketnya ya, bisa dibuka halaman 65 itu untuk cari rumah-rumah adat. Di sini ada rumah-rumah adat se-Indonesia. Nah, kemudian untuk pakaian adat juga ada ragam pakaian adat. Nah, di sini ya, di halaman 71 buku paket. Nah, kita bisa mencari di sini nama pakaian adat. Kalian dari daerah mana itu bisa ditemukan di sini. Nama pakaian adatnya. Misalnya tadi saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu nama pakaian adatnya adalah kebaya. Kalau adik-adik ada yang dari Jawa Barat, namanya juga kebaya. Misal ada yang dari Jawa Timur, namanya pesaan dan lain sebagainya.
bisa dibaca di halaman 71 sampai dengan halaman 72, tergantung daerah asal masing-masing. Baik, kita teruskan saja. Perhatikan, mencari keunikan pakaian adat. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian adat. Ya. Ini ada beberapa pakaian adat, silakan dituliskan. Keunikannya itu seperti apa sih? Bentuknya, ciri khasnya itu bisa kalian jelaskan masing-masing sendiri. Nah, di buku paket juga ada gambar pakaian adat. Ini contohnya yang halaman 72 ini ya. Pakaian adat Bali, keunikannya bagaimana? Pakaian adat Kalimantan Barat. Nah, ini tak perbesar dikit bukunya ya. Keunikannya bagaimana ya? Bentuknya seperti ini. Pakaian adat Jawa Barat, keunikannya bagaimana? Misalnya untuk pakaian laki-laki mengenakan belangkon, pakaian perempuan mengenakan apa ini namanya, mahkota apa ya? Pakaian laki-laki menggunakan jarik apa ini ya? Jarit ya namanya ya. Perempuan juga menggunakan jarit. Misalnya seperti itu. Ini ada pakaian adat Sulawesi Selatan. Dijelaskan keunikannya ya. Pakaian adat Jambi ya, seperti ini ya. Dijelaskan menurut apa yang kalian lihat, ciri-ciri, bentuk, itu bisa dijelaskan. Kita teruskan sekarang. Kita teruskan ke menuliskan ide pokok dari teks. Bacalah bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau pada buku siswa tema 7 halaman 74 sampai 75. Lakukan kegiatan berikut. Kalau di sini kan tulisannya bersama teman sebangkumu. Kalau itu kan mengikuti buku, tapi tidak usah sama teman ya, karena belajarnya kan di rumah ya. Langsung sendiri saja, atau bisa nanya bapak ibu, atau nanya pak guru bisa, nanya kakak, adik, jangan nanya adik, nanya kakak, nanya keluarga yang ada di rumah. 2. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. 3. Bacakan hasil kegiatanmu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Kalau ini hasilnya dikumpulkan saja sama bapak ibu guru masing-masing ya. Kemudian carilah foto-foto yang menunjukkan saat anggota keluargamu mengenakan pakaian adat. Nah, kalau ini ya momentum saja, tidak usah ya. Jadi kita buka dulu sekarang. Kita buka buku paket tema 7 yang halaman 74 sampai 75. Halaman 74. Nah, ini dia keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Dari sini kita akan menemukan informasi tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, dan kita akan mencari gagasan pokoknya ya. Nanti tak kasih contoh beberapa gagasan pokoknya, terus diteruskan sendiri yang selanjutnya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah, nan, gadang. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa gagasan pokok itu kan gagasan yang masih umum sifatnya, atau perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat gagasan pendukung ya. Dari paragraf 1 ini, gagasan pendukungnya adalah setiap daerah mempunyai pakaian adat. Kan kita belum tahu pakaian adat apa, daerah mana yang mau dijelaskan. Nah, kemudian dijelaskan oleh gagasan pendukungnya. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Gagasan pendukung lagi, pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut
limpapeh rumah nan gadang. Kita lanjutkan membaca. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Berarti ini gagasan pokoknya pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Nah, bagiannya apa saja? Nah, itu kan perlu dijelaskan. Nah, yang menjelaskan kalimat barusan ini, kan kalimat barusan itu namanya kan kalimat gagasan pokok atau kalimat pokok, kalimat utama ya. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah sebagai kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Yuk kita langsung teruskan saja. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabué. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Sora hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, bentuk pakaiannya seperti ini gambarnya. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Nah, ini gambar pakaian adat Minangkabaunya. Nah, baik. Tadi kan ide pokok kan sudah saya jelaskan beberapa ya. Nah, kalau informasi baru yang kamu dapat dari bacaan ya tadi itu. Kita baca terus tahu tentang apa gitu loh. Seperti itu. Ini yang tugas ini. Nggak usah dikerjakan secara tertulis ya, cukup dipahami saja ya. Yuk, untuk pembelajaran yang ketiga dan keempat ini sampai di sini cukup ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita ke depan. Kurang lebihnya Kang Rizal mohon maaf. Boleh di-share video ini, bisa di-share jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya supaya bisa terus berkembang memberikan konten-konten pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.